Pemirsa, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika memperkirakan bahwa Indonesia mulai memasuki curah hujan di bawah normal atau El Nino sudah di depan mata. Pemerintah pun sudah menyiapkan sejumlah strategi guna mengantisipasi dampak El Nino terhadap produktivitas dan stok pangan nasional. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memperkirakan kondisi iklim secara umum di wilayah Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Sulawesi Selatan pada bulan April 2023 akan memasuki curah hujan di bawah normal. Perkiraan ini menunjukkan bahwa El Nino sudah di depan mata. Adapun menurut perakiraan ENSO atau El Nino and the Southern Oscillation, tahun 2023 menunjukkan kemungkinan terjadinya El Nino dengan peluang di atas 50% setelah bulan Juni. Hasil perkiraan baik modal secara statistik dan dinamik menunjukkan Indonesia akan mengalami El Nino relatif tinggi. Kementerian Pertanian pun telah menyiapkan strategi untuk mengantisipasi ancaman gelombang panas ekstrim hingga El Nino pada tahun ini terhadap ketahanan pangan di Indonesia. Sebab dikhawatirkan akan berdampak kepada berkurangnya stok bahan pangan dan kenaikan harga pangan. Di antaranya dengan memanfaatkan infrastruktur air seperti embung, dam, parit maupun long storage saat kemarau datang. Sementara itu, untuk mengantisipasi terjadinya El Nino, pemerintah melalui Badan Pangan Nasional atau Bappenas akan mengimpor 2 juta ton beras untuk cadangan beras pemerintah atau CBP. Langkah ini dilakukan agar pemerintah tidak ingin telat mengantisipasi El Nino yang bisa membuat Indonesia kesulitan mendapatkan pasokan beras. Sebab El Nino diprediksi tidak hanya terjadi di Indonesia, namun juga di negara produsen beras lainnya seperti Thailand, Vietnam, dan India. Dari Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini, dampak El Nino terhadap stok pangan dalam negeri, sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Bayu Krisnamurti. Beliau adalah dosen senior agribisnis pangan, Institut Pertanian Bogor. Ya, selamat pagi Pak Bayu. Selamat pagi Mas Pras. Salam sehat Pak. Sehat, Alhamdulillah. Baik, terima kasih atas waktu yang disempatkan. Ini kalau kita cermati, Indonesia nampaknya tengah bersiap-siap untuk menghadapi El Nino ini. Sejauh mana sih dampak El Nino ini terhadap sektor pertanian di Indonesia, Pak Bayu? Yang jelas kalau lihat dari laporan BMKG, kita sudah masuk El Nino. Jadi 41% dari daerah Indonesia itu akan mengalami musim kering lebih awal. Oke. Awal adalah sejak bulan Mei ini, dan 47% daerah di Indonesia akan mengalami musim kering yang lebih kering dibandingkan normalnya, sehingga El Nino itu secara keseluruhan kira-kira 60%, tetapi kalau dilihat dari waktunya, sekarang sebagian daerah di Indonesia sudah masuk dalam kategori kering itu, dan ini diutamakan untuk daerah-daerah di sebelah selatan Katulistiwa. Dan repotnya, sebelah selatan Katulistiwa itu termasuk Jawa, Bali, NTB, Sumatera bagian selatan. Ini adalah daerah-daerah sentra produksi pangan. Oke. Segera terkena produksi pangan kita. Nah, apakah memang sejauh mana kalau kita lihat dampaknya untuk produktivitas, kalau misalnya memang tadi sentra-sentra pangan justru yang akan terkena duluan ini, Pak Bayu? Jadi kalau kita lihat dari jadwal tahunan tanaman pangan di Indonesia, saat ini adalah jadwalnya untuk tanaman kedua setelah April, Mei kemarin ada panen raya. Oke. Mulai memasuki musim tanam kedua atau musim tanam musim kering, yang sebagian akan menanam padi, sebagian masih akan segera menanam jagung dan lain-lain. Dampak dari El Nino kalau tergantung keparahannya, produktivitas bisa berkurang antara 15 sampai dengan 45%. Oke. Beberapa tempat pengalaman yang lalu sampai puso, jadi sama sekali tidak bisa. Tapi lebih dari itu, El Nino bisa juga mempengaruhi jadwal tanam, jadi petani terpaksa menunda, mundurkan tanamannya karena tidak ada air, atau peningkatan penyakit dan hama tanaman, dan juga yang bisa terjadi kualitas yang menurun. Nah, ini semua tentu akan berpengaruh pada pasokan pangan kita di pasar. Dan sayangnya
catatan BPS pada bulan April kemarin, eh, panen raya yang Januari sampai dengan April itu ternyata tidak terlalu karena misalnya di bulan April year on year itu sudah 4,33%, itu tinggi dibandingkan dengan 2-3 tahun terakhir. Oke. Untuk makanan minuman sendiri terjadi kenaikan harga inflasi sekitar 1,2%, itu nomor 2 tertinggi setelah transportasi. Jadi El Nino belum masuk saja sudah terjadi dampak di pasar. Bahkan beras dibandingkan dengan tahun lalu itu sudah terjadi kenaikan 21-22% year on year-nya. Nah, ini kita baru akan masuk atau sudah masuk sebagian di El Nino. Jadi saya pikir ini cukup serius, cukup berat untuk kita hadapi nanti dalam bagaimana menghadapi ketersediaan maupun harga pangan di masyarakat. Oke, nah kalau kita bicara mengenai jenis-jenis tanaman, pangan, begitu varietas-varietas unggul yang kita miliki, apakah memang mampu menahan tekanan begitu dari El Nino sendiri yang terjadi di Indonesia, atau karena dahsyatnya kemampuan dari El Nino ini, akhirnya banyak tanaman juga yang tidak mampu bertahan terhadap kekeringan yang cukup panjang dan mungkin ini panasnya juga lumayan begitu, Pak Bayu? Ya, alhamdulillah Indonesia sudah varietas-varietas yang tahan kering. Jadi kalau untuk beras kita punya varietas Inpari, beberapa strain dan varietas Inpari terakhir cukup baik di suasana atau situasi kering. Demikian juga Impago di Gogo itu juga cukup baik untuk kering. Jadi sebenarnya sudah cukup tersedia benih dengan varietas yang tahan kering. Hanya saja memang edukasi kepada petani harus dilakukan dengan sangat intensif, karena petani itu petani kadang-kadang suka fanatik dengan varietas tertentu, sukanya dengan yang sudah biasa. Jadi kalau menggunakan sesuatu yang baru mereka masih ragu-ragu, sehingga jumlah petani yang menggunakan Inpari atau Impago itu saat ini masih belum banyak. Dan ini yang perlu kita dorong terus untuk bisa masyarakat. Dari sisi varietas unggul tadi begitu, apakah memang harganya yang belum bisa terjangkau untuk seluruh petani di Indonesia begitu, Pak Bayu, atau memang ada hal lain? Hal yang paling berpengaruh adalah harga jual dari berasnya. Jadi masyarakat sendiri memang sekarang untuk ini kalau dari sisi beras ya, masyarakat Indonesia itu sudah punya selera yang cukup kuat untuk beras tertentu, dan beras-beras premium atau medium atas itu sekarang makin banyak diminati oleh masyarakat Indonesia, dan mereka sangat masih enggan untuk pindah kepada jenis beras yang sebenarnya dari sisi tanamannya dia tahan kering. Nah, ini yang menurut saya memang lagi-lagi edukasi kepada masyarakat tidak cukup hanya kepada edukasi pada petani, tapi juga edukasi konsumen. Itu yang juga harus kita lakukan secara intensif sehingga konsumen juga bisa menerima varietas yang secara fitur tanamannya kering. Iya, Pak Bayu, tapi kalau memang tadi dari konsumennya yang tidak terbiasa dengan adanya pergantian varietas dari tanaman pangan kita, misalnya padi begitu, apakah dari sisi teksturnya itu, entah itu benih padinya ataupun rasanya berbeda begitu? Ya, jadi saya kira harus kita akui bahwa konsumen semakin memilih ya dalam konsumen semakin saya boleh sebut fanatik dan senang dengan merek tertentu, dengan jenis beras. Dan di sisi lain juga ini berhubungan dengan seluruh rantai pasok ya. Karena sekarang jumlah konsumen yang membeli beras di supermarket, di minimarket, di pasar-pasar modern, itu porsinya sudah lebih banyak daripada konsumen yang membeli beras di pasar tradisional. Nah, pertanyaan yang lain adalah apa para distributor, para pedagang beras itu juga sudah mengakomodir adanya varietas-varietas baru yang masuk ke dalam
line of production, line of business mereka. Oke. Ini saya kira menjadi tantangan yang harus kita kembangkan terus bersama. Tapi saya cukup optimis bahwa para pengusaha akan membaca situasi pasar, terutama nanti apabila harga yang akan berbicara, bahwa harga untuk beras tadi sudah naik 21-22%, saya pikir pasar pasti akan bereaksi. Oke. Nah, kalau dilihat dengan stok pangan yang ada saat ini, menurut Anda Pak Bayu, apakah memang sudah mulai terdampak dengan adanya tadi El Nino yang sudah terjadi di beberapa lokasi yang Anda katakan sekitar 40% tadi. Kemudian inikah yang memicu nantinya terkait dengan kenaikan harganya di tingkat petani karena ujung-ujungnya akan meningkatkan inflasi juga begitu Pak Bayu? Itu yang tadi saya khawatirkan. Bulan Mei ini seharusnya situasi di mana harga beras sedikit menurun. Oke. Karena Maret dan April itu adalah panen raya. Oke. Lazimnya harusnya harga beras sedikit menurun. Memang kalau kita lihat di statistiknya BPS, harga beras penggilingan itu berkisar antara turun 0,65% hingga naik 0,8%. Jadi ada variasi. Jadi perubahan kecil penggilingan. Tapi konsisten dari data BPS adalah gabah kering panen di tingkat petani di bulan April itu naik 2,4% harganya. Oke. Kering giling di penggilingan, jadi masih dalam bentuk gabah, itu sudah naik 0,7%. Meskipun berasnya agak turun sedikit, tapi gabahnya sudah naik. Dan itu artinya nanti di bulan Juni, Juli, pada harga beras itu akan semakin serius. Di samping itu tadi datanya juga menunjukkan, saya katakan year on year harga beras itu sudah naik 20-an%. Ini saya kira situasi yang serius kondisi ini dan El Nino karena tahun lalu 2022 tidak ada El Nino. Harganya sudah naik seperti itu. Ah, itu dia. Nah, Pak Bayu, pemerintah khususnya Kementerian Pertanian sudah menyiapkan sejumlah strategi untuk meningkatkan efektivitas, kemudian juga pembangunan infrastruktur sarana air lah, misalnya ada embung, kemudian bendungan dan lain-lain. Apakah ini efektif untuk bisa mengatasi dampak El Nino atau tidak? Berikut ini kita akan sampaikan infografik terkait dengan level El Nino ini dari tingkat anomalinya berdasarkan si surface temperature. Ya, seperti yang bisa Anda saksikan di layar televisi, ada 4 level El Nino yang masih kategori lemah atau weak anomali sekitar 0,5 sampai dengan 0,9 SST atau si surface temperature. Kemudian yang moderate anomali 1 sampai dengan 1,4 SST, strong sekitar 1,5 sampai dengan 1,9 SST, sangat kuat atau very strong anomalinya sekitar lebih dari 2 SST. Kemudian langkah antisipasi untuk menghadapi El Nino yang dilakukan oleh pemerintah khususnya Kementerian Pertanian di tahun 2023. Ada bantuan alat mesin pertanian, traktor roda 4 sekitar 800 unit, kemudian roda 2-nya 4.745 unit, pompa air 1.900 unit di tahun 2023. Dan ini melengkapi dari tahun lalu. Ada kegiatan dari irigasi, revitalisasi irigasinya ada 11.866 unit begitu. Kemudian perpompaan 2.177 unit, ada perpipaan 439 unit dan embung 1.531 unit. Ini rentang dari tahun 2020 sampai dengan 2022. Dan selanjutnya volume impor beras Indonesia di tahun 2022 kita cermati. Dominasi di India kita lihat importasinya 178.553,6 ton. Kemudian Pakistan, Vietnam dan juga Myanmar. Kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Bayu Krisnamurti, dosen senior agribisnis pangan Institut Pertanian Bogor. Baik. Pak Bayu, kita akan lanjutkan kembali kalau kita lihat dengan langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh pemerintah khususnya dari Kementerian Pertanian untuk bisa meningkatkan lagi efisiensi dengan penggunaan alat-alat pertanian, bagaimana tanggapan Anda? Saya kira kita tentu apresiatif dengan apa yang dilakukan oleh Kementerian Pertanian dan itu merupakan langkah yang akumulatif ya dibandingkan juga dengan kegiatan-kegiatan di tahun-tahun sebelumnya. Jadi saya pikir
ini akan memberikan dampak positif pada daerah-daerah yang memang mendapatkan dukungan fasilitas itu. Untuk traktor maksudnya adalah supaya bisa dilakukan pengolahan tanah lebih cepat, mengejar ketersediaan air, dan sedangkan tadi untuk irigasi, embung dan lain-lain itu untuk mengadakan cadangan air. Untuk pompa ini dari pengalaman tahun ke tahun ini merupakan alat yang cukup efektif. Lagi-lagi pada daerah di mana pompa itu tersedia dan itu mungkin masih ada air tanah yang bisa digunakan. Jadi tentu kita apresiatif, tetapi hasilnya tentu dilihat dari berapa penurunan produksi yang akan terjadi. Satu yang menurut saya kabar gembira bagi kita, kalau boleh disebut kabar gembira, hampir lembaga riset menunjukkan bahwa El Nino kita tahun ini itu mungkin lebih lemah, tidak separah dibandingkan dengan beberapa tahun yang lalu, misalnya tahun 2015 atau tahun sebelumnya yang tingkat El Nino-nya cukup serius. Tahun ini mungkin sedikit lebih light, lebih ringan. Kedua adalah ada perkembangan juga di pasar internasional untuk harga pupuk. Harga pupuk turun karena harga minyak bumi turun, harga pupuk sekarang turun, mungkin mendekati 20% turunnya, dan ini tentu akan sedikit meringankan beban para petani dalam menggunakan pupuk. Jadi saya kira kita perlu terus waspada dengan El Nino, harus selalu mencermati, tapi juga tidak perlu khawatir berlebihan. Tidak tahu berapa dampaknya nanti, berapa persen dari produksi kita akan turun. Tapi kalaupun boleh meminta, ya tadi fasilitas yang diberikan oleh pemerintah perlu kita tambah untuk lebih banyak menjangkau petani kita. Dan kalau kita lihat di sentra-sentra produksi pangan Indonesia, Anda melihat bagaimana dari kondisi infrastruktur pengairannya, apakah memang sudah cukup optimal sehingga ini benar-benar bisa menjadi buffer juga nih pada saat benar-benar terjadi kekeringan yang cukup lama di kawasan tersebut? Ya, kalau di infrastrukturnya sebenarnya di Jawa terutama infrastruktur kita sudah cukup baik, dan kalau saya boleh menyebutkan dengan persentase mungkin 90-95% sebetulnya baik. Yang masalah dari El Nino itu adalah airnya yang nggak ada. Karena curah hujan menjadi jauh lebih sedikit, maka air permukaannya menjadi terbatas. Di samping itu, kita tahu bahwa konversi lahan, vegetasi pohon-pohonan maupun di daerah-daerah tempat pemukiman itu terjadi cukup kencang sehingga kemampuan tanah mengikat air, menyimpan air itu berkurang. Yang menurut saya membuat ketersediaan air bagi kegiatan pertanian itu menjadi beresiko. Walaupun bukan berarti tidak ada air sama sekali, tapi memang akan berkurang dan itu bisa mempengaruhi produktivitas. Salah satu upaya selain mungkin tadi menyiapkan infrastruktur pertanian baik permesinan ataupun irigasi dan juga infrastruktur embung, dam dan lain-lain, waduk begitu, upaya juga melakukan importasi ini beras dari luar negeri begitu. Anda melihat bagaimana? Apakah ini menjadi satu langkah yang tepat dan juga paling tidak sudah ada simpanan untuk menghadapi musim nanti kekeringan kita, Pak Bayu? Ya, saya kira ini kritikal ya, terutama karena pada akhir tahun 2022, awal 2023 ini, cadangan beras pemerintah itu adalah yang mungkin salah satu yang terendah dalam sejarah. Kita harus segera menambah stok di gudang-gudang kita sehingga pemerintah memiliki cadangan yang cukup. Ini yang tadi juga diberitakan, kemungkinan kondisi tidak favorable ini terjadi juga di negara-negara produsen beras utama. Oleh sebab itu, kemarin diambil keputusan dengan importasi 2 juta ton dan sekarang saya belum terrealisasi. Ini perlu terus diusahakan, betul-betul diusahakan untuk bisa masuk segera ke Indonesia, dan juga jangan berhenti di situ. Kita juga masih harus mencari dan membuat kontrak-kontrak baru dengan internasional, dan tidak harus berarti segera masuk,
asalkan barangnya memang ada, meskipun tersedia di tempat lain, negara lain, selama itu sudah menjadi milik kita, biarkan aja dulu di sana, supaya tidak mempengaruhi harga di tingkat petani nanti kalau menjadi terlalu banyak dan harganya jatuh. Tapi itu kita butuh, itu kita masukkan. Jadi negara sebesar Indonesia harus memiliki stok pangan, bukan hanya dalam lingkup wilayah Indonesia, tapi di seluruh dunia. Itu bisa, dan karena lazim sekali dilakukan oleh negara lain. Di India mereka bangun stok di negara-negara produsen utama yang bisa mereka pakai untuk memenuhi kebutuhan pangan rakyatnya. Baik, tapi di sisi lain Pak Bayu, menurut Anda apakah Indonesia juga mampu untuk menyiapkan stoknya dari produksi dalam negeri? Dalam artian mungkin kita perlu lagi melakukan peningkatan lahan pertanian, produktivitas pertanian dengan menggunakan teknologi-teknologi modern dan juga varietas-varietas yang tahan terhadap perubahan iklim ekstrim seperti yang terjadi kaitannya dengan El Nino. Itu yang kata kunci Anda sebutkan tadi, Mas Pras, bahwa pertanian Indonesia harus adaptif dengan perubahan iklim yang semakin tidak pasti, semakin ekstrim semacam ini. Dan itu harus kan secara sistematis, jangka panjang, tidak parsial, dan dengan sebuah pendekatan yang menurut saya harusnya lebih ilmiah, lebih menggunakan data, lebih menggunakan hasil-hasil riset terkini yang menurut saya sebenarnya orang-orang Indonesia cukup mampu untuk melakukan itu, bahkan pakar-pakar kita diminta di lembaga-lembaga internasional sebagai ahli. Jadi kita sebenarnya mampu, tapi ini membutuhkan sebuah manajemen inovasi, mampu adaptif dengan iklim yang telah berubah itu secara jauh lebih baik dan lebih sistematis. Dan saya terus terang berharap keputusan semacam ini perlu dibuat sedemikian sehingga tidak mudah digoyang oleh perubahan politik, perubahan kondisi, siapa menterinya atau siapa pengambil keputusannya. Tapi sesuatu yang kontinu bisa berkembang, karena itu tidak mudah dan tidak jangka pendek itunya. Jadi saya sangat berharap ini bisa kita lakukan karena teknologi itu adalah jawaban yang paling mendasar menghadapi masalah seperti ini, supaya kita tidak kesulitan berulang nantinya. Baik, dan semoga tahun ini bisa menjadi momentum juga ya, fokus perhatian untuk bagaimana pemerintah melanjutkan kembali keinginan-keinginan untuk bisa mandiri dan swasembada pangan ke depan bagi Indonesia Raya tentunya dan masyarakat Indonesia pada umumnya. Baik, terima kasih Pak Bayu atas waktu dan sharing yang Anda berikan kepada pemirsa pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali dan sampai berjumpa kembali Pak Bayu. Terima kasih Mas Pras, terima kasih. Baik pemirsa, 1 jam sudah saya menemani Anda dalam Market Review. Saya Prasetyo Wibowo beserta kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.